Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranisa Fitri, NIM 117 dari kelas Ekonomi Islam 23A. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan laporan akhir magang yang berjudul Peningkatan Literasi Keuangan Digital melalui modul sebagai bentuk pengembangan program kelompok usaha mandiri atau KUM yang ada di Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Magang merupakan program mobilitas akademik yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusan yang siap menghadapi tantangan di sektor industri. Seperti yang kita tahu, populasi muslim sekitar 87,2% atau setara dengan 242 juta jiwa dari seluruh populasi yang ada di Indonesia menurut World Population Review tahun 2026, yang artinya memberikan potensi cukup besar terhadap perkembangan sektor industri keuangan syariah. Sektor industri keuangan syariah sendiri merupakan sektor yang menyediakan produk dan juga jasa yang seluruh operasionalnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya terkait dengan tujuan, terdapat 3 hal. Yang pertama itu ada tujuan khusus, yakni mengkaji proses pengelolaan keuangan yang ada di Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Yang kedua itu adalah merancang mini project yang dalam hal ini adalah modul. Kedua ada tujuan keterampilan teknis, seperti kebutuhan teknis untuk operasional kerja, yang dalam hal ini adalah spreadsheet, Excel maupun Word. Serta yang ketiga adalah tujuan keterampilan relasional, yakni hubungan baik dengan atasan, rekan kerja, maupun antara intern lainnya, dengan manfaat untuk mahasiswa, yakni memperoleh pengalaman kerja nyata, meningkatkan kompetensi baik secara teknis maupun non-teknis, serta memperluas networking. Sedangkan untuk mitra, yakni mendapatkan kontribusi sumber daya manusia, lalu mendapatkan inovasi dari mahasiswa. Sedangkan untuk universitas, yang pertama itu untuk lulusan yang berkualitas, lalu memperkuat kerjasama dan juga kolaborasi antara universitas dengan mitra, serta meningkatkan reputasi melalui keterlibatan aktif dari mahasiswa. Yayasan Dana Sosial Al-Falah merupakan lembaga penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf secara amanah dan juga profesional yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1987. Magang berdampak sendiri merupakan hasil dari evaluasi secara menyeluruh terhadap MSIB yang terbukti membawa dampak positif yang signifikan. Sedangkan output yang akan dihasilkan oleh mahasiswa melalui program magang ini yakni berupa keterampilan teknis, keterampilan non-teknis, networking, pengalaman keterlibatan langsung dalam operasional khususnya dalam bidang keuangannya, serta mini project yang akan dihasilkan yakni berupa modul. Sedangkan output yang akan didapatkan oleh mitra berupa efisiensi tenaga kerja, lalu terdapat kerjasama dengan universitas, inovasi dari proyek mahasiswa. Penelitian sebelumnya, yang pertama adalah penelitian dari Saniyah Maisarah tahun 2025 yang menyatakan bahwa program magang yang telah dilaksanakan di PT DSV Indonesia Solution memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa seluruh prosesnya berjalan secara terstruktur. Penelitian dari Sylvia Uvia tahun 2024 yang menyatakan bahwa magang memberikan dampak positif, salah satunya yakni peningkatan kompetensi mahasiswa baik dilihat dari soft skill maupun hard skill. Lalu yang terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh AXA di tahun 2023 yang menyimpulkan bahwa magang memberikan dampak yang baik bagi peningkatan kualitas mahasiswa yang akan memasuki dunia profesional. Mini project berdampak mendukung SDGs khususnya di poin 8, pekerjaan layak dan juga pertumbuhan ekonomi atau design work and economic growth, yang dalam hal ini dapat diimplementasikan dari modul tersebut untuk mendukung program pengembangan program dari kelompok usaha mandiri atau KUM, sehingga harapannya melalui adaptasi digital dari modul pelatihan tersebut dapat meningkatkan pendapatan yang akan didapat oleh UMKM anggota kelompok usaha mandiri. Serta poin 17 yakni kemitraan untuk mencapai tujuan atau partnership for the goals, yakni didapatkan dari kemitraan kerjasama dan juga kolaborasi antara mitra dan juga universitas, serta antara mahasiswa dan juga mitra. Pelaksanaan magang dilaksanakan selama 4 bulan, dimulai dari tanggal 2 Februari hingga 29 Mei 2026 dengan 5 hari kerja dan juga 8 jam kerja. Mahasiswa ditempatkan pada bagian keuangan pusat yang dibimbing langsung oleh staf bagian keuangan dan juga didampingi oleh pembimbing lapangan mitra. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan operasionalnya. Metode atau teknik yang digunakan, yang pertama tentunya observasi, yakni mengamati kegiatan operasional yang ada di mitra. Lalu wawancara dan juga diskusi dengan staf keuangan khususnya terkait dengan alur kerja yang dilakukan setiap harinya. Lalu terkait dengan studi literasi, hal ini mendapatkan informasi dan juga data untuk mendukung proyek yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Studi literasi sendiri didapatkan dari web resmi dan juga media sosial dari mitra, serta pada jurnal-jurnal terkait dengan Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Aktivitas harian yang dilaksanakan selama kegiatan magang, yang pertama itu adalah membantu menyiapkan sampling audit pada 1 bulan pertama, baik sampling audit pada laporan harian kas, laporan harian bank, maupun transaksi yang berkaitan dengan aset di tahun 2025. Serta yang kedua itu adalah membantu menyiapkan laporan harian bank atau LHB
Dari mulai rekap transaksi harian di seluruh cabang Yayasan Dana Sosial Al-Falah yang kurang lebih terdapat 60 rekening bank, lalu melakukan rekonsiliasi bank dan juga mencetak laporan dari mitra yang nantinya akan dilampirkan dengan laporan keuangan dan juga forum pengajuan anggaran dan beberapa bukti transaksi yang terkait. Lalu penandaan bank besar untuk transaksi yang sudah diklaim di seluruh cabang Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Lalu yang terakhir itu adalah diamanahkan untuk menjadi relawan kurban di bagian keuangan sehingga job desk-nya bertambah, yakni untuk melakukan verifikasi pada SIM kurban untuk seluruh transaksi yang berkaitan dengan kurban yang masuk di Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Terkait dengan proyek yang dalam hal ini adalah modul pelatihan pengelolaan keuangan digital berbasis spreadsheet sebagai bentuk pengembangan program komunitas usaha mandiri atau KUM. Untuk tahapannya sendiri, yang pertama itu adalah pengumpulan data melalui web resmi maupun media sosial IDSF serta jurnal-jurnal terdahulu. Kedua adalah draft modul pengelolaan keuangan yang akan disusun dalam modul ini, yakni pemasukan dan juga pengeluaran, pencatatan utang piutang, dan juga pencatatan laporan laba rugi sederhana. Yang ketiga adalah desain modul dengan memanfaatkan aplikasi Canva. Lalu yang keempat ada penyusunan modul. Selanjutnya adalah presentasi pada mitra. Presentasi dilakukan di hadapan pembimbing lapangan mitra, dilengkapi juga dengan diskusi dan juga tanya jawab, serta memberi masukan terhadap proyek yang disusun oleh mahasiswa. Dan yang terakhir adalah penyerahan prototipe dari modul pelatihannya kepada pembimbing lapangan yang ada di mitra. Selanjutnya terdapat relevansi keilmuan prodi. Relevansi dapat dilihat melalui pengelolaan keuangan yang ada di Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Terdapat 5 poin, prinsip pengumpulan dana zakat dan juga wakaf. Untuk poin profesionalisme dan juga akuntabilitas dapat dilihat dari rutin melakukan audit dan juga bersungguh-sungguh dalam kegiatan operasional hariannya. Transparansi dapat dilihat dari publikasi laporan keuangan setelah audit yang dapat diakses melalui majalah tahunan YDSF, dapat dilihat juga di web resminya Yayasan Dana Sosial Al-Falah, dan juga kemaslahatan dapat dilihat dari pendistribusian dana ziswaf kepada mustahik yang memang benar-benar membutuhkannya, sehingga Yayasan Dana Sosial Al-Falah tidak hanya menghimpun dan juga mendistribusikan, tapi juga memikirkan kemaslahatan atau kebaikan yang akan disebar melalui pendistribusian dana tersebut. Selanjutnya terkait dengan konversi mata kuliah, perencanaan program magang sebesar 2 SKS diimplementasikan dalam bentuk pembekalan yang dilakukan oleh Subdirektorat Mobilitas Akademik dan juga Program Studi. Lalu untuk mata kuliah evaluasi program magang dapat dilihat melalui 4 aspek berdasarkan teori Shuffle Beam. Yang pertama itu adalah konteks. Konteksnya dalam hal ini adalah program magang yang akan dilaksanakan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Yang kedua input. Inputnya dalam hal ini adalah rencana atau persiapan seperti apply, proposal, dan juga pembekalannya. Lalu yang ketiga ada proses, yakni berupa partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan magang yang kurang lebih dilaksanakan selama 4 bulan. Dan yang terakhir itu adalah output. Outputnya dalam hal ini berupa pengalaman kerja, keterampilan teknis maupun non-teknis, serta proyek yang berupa modul sebagai bentuk pengembangan program komunitas usaha mandiri yang ada di mitra. Selanjutnya terkait dengan mata kuliah kreativitas dan juga inovasi sebesar 4 SKS yang dapat dilihat melalui bagan tersebut. Yang pertama itu adalah identifikasi permasalahan. Yang dalam hal ini adalah peningkatan literasi dan juga adaptasi digital dalam hal pengelolaan keuangan dari para pelaku UMKM yang masuk ke dalam anggota kelompok usaha mandiri atau KUM yang ada di mitra. Lalu solusi yang dilakukan berupa modul pelatihan yang dapat digunakan anggota KUM sebagai bahan literasi dan juga adaptasi digital untuk pengembangan usahanya, sehingga dampak positif yang nantinya akan diberikan bentuk pengembangan program pada mitra, serta peningkatan adaptasi digital bagi para pelaku usaha anggota komunitas usaha mandiri, sehingga kedepannya usahanya dapat lebih berkembang lagi dan efisiensi secara waktu maupun tenaga kerja. Dengan mata kuliah kepemimpinan, dapat dilihat melalui implementasi dari nilai entrepreneurial leadership. Yang pertama itu adalah risk taking. Implementasi yang dapat dilihat dari pimpinan maupun staf yang ada di sana, yakni mengambil keputusan secara cepat meskipun memiliki potensi keputusan tersebut kurang tepat. Untuk bentuk implementasi yang dirasakan oleh mahasiswa itu adalah ketika diberi tugas dan juga ketika staf meninggalkan mahasiswa tersebut, serta ada hal yang membingungkan mahasiswa mengambil keputusan saat itu juga meskipun berpotensi salah. Yang kedua itu adalah visioner. Bentuk implementasi dari pimpinan atau staf, yakni dengan visi lembaga YDSF, yaitu terwujudnya lembaga pengelola ziswaf yang amanah, profesional, dan juga terpercaya untuk meningkatkan kesejahteraan dari umat. Bentuk implementasi pimpinan maupun staf itu berkomitmen dalam operasionalnya, khususnya pada divisi keuangan, seperti membuat laporan harian secara rinci dan juga transparansi sebagai bentuk komitmen atas amanah yang telah didapatkan untuk lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Sehingga bentuk implementasi dari mahasiswa sendiri, yakni dengan tujuan magang yang jelas, mahasiswa memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan seluruh proses magang dengan baik selama waktu yang telah ditentukan, yakni 4 bulan. Lalu yang ketiga itulah adalah HANES atau
kejujuran. Bentuk implementasi yang dilakukan oleh pimpinan atau staf yang ada di sana, yakni ketika salah satu staf itu melakukan kesalahan, seperti salah untuk transfer rekening, hal yang dilakukan adalah memberitahu manajer keuangan sehingga kesalahan tersebut langsung diselesaikan detik itu juga. Lalu bentuk implementasi yang dilakukan oleh mahasiswa ketika diberikan tugas, contohnya seperti rekap transaksi harian. Ketika belum paham, mahasiswa itu berkata sebenarnya, sehingga tidak ada kesalahan maupun miskomunikasi yang terjadi pada hari tersebut. Lalu yang keempat adalah trustworthy atau amanah. Bentuk implementasi yang dapat dilihat dari pimpinan atau karyawan yang di sana, yakni melakukan pekerjaan dengan berpegang teguh pada amanah yang diberikan, baik job desk harian maupun dari dana yang diberikan oleh donatur. Untuk menjaga amanah tersebut, lembaga ini itu mempunyai rutinitas melakukan audit setiap tahunnya. Bentuk implementasi yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri, ketika diberikan tugas oleh staf divisi keuangan, mahasiswa mengerjakannya sebaik mungkin sehingga mendapatkan kepercayaan dari staf terkait pengerjaan tugas untuk tugas selanjutnya. Selanjutnya terkait dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Visi dari lembaga ini yakni terwujudnya lembaga pengelolaan Ziswaf yang amanah, profesional, dan juga terpercaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga kemuliaan dari umat. Dapat dilihat melalui aspek kelayakan. Yang pertama ada aspek pemasaran. Customer value theory atau teori nilai konsumen yang berfokus pada pemahaman nilai yang diberikan kepada pelanggan, tidak hanya mencangkup nilai finansial saja, namun juga nilai moral dan juga spiritual yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Deskripsi dari hasil observasi pemasaran yang ada di YDSF dilakukan melalui pembuatan konten-konten yang trendy yang diposting di akun media sosial mereka, lalu juga melalui iklan-iklan yang dipasang di beberapa akun media seperti Threads, Instagram, dan deskripsi kesesuaian antara teori dan juga tujuan instansi sesuai dengan visinya bahwa YDSF tidak hanya berfokus pada finansial, melainkan juga berfokus pada nilai-nilai yang mereka berikan kepada para mustahik. Contohnya seperti program beasiswa dan juga permodalan untuk UMKM maupun distribusi dana kepada korban bencana alam. Lalu yang kedua, aspek sumber daya manusia, yakni mempunyai kualitas yang seimbang, berilmu, beriman, beramal, dan juga cakap baik secara lahiriah serta batiniah. Berdasarkan observasi dalam Yayasan Dana Sosial Al-Falah sendiri, sumber daya manusia yang ada di YDSF merupakan sangat kompeten di bidangnya, serta untuk beriman dapat dilihat dari perilaku, dapat dilihat dari cara peraturan berpakaian mereka yang diharuskan untuk memakai pakaian syar'i, serta mempunyai rutinan mengaji yang dilaksanakan setiap Kamis sore. Selanjutnya terkait dengan mata kuliah manajemen strategi syariah, dapat dilihat melalui analisis SWOT. Untuk poin strength, yang pertama itu adalah exposure lembaga ini cukup luas. Dapat dilihat dari followers mereka yang kurang lebih terdapat 19.000 di Instagramnya, serta telah berkolaborasi dengan berbagai macam influencer sehingga exposure-nya sangat luas. Untuk weakness atau kelemahannya itu adalah ketergantungan pada dana donasi yang diberikan oleh masyarakat kepada YDSF. Untuk opportunity atau peluang, yakni kesadaran masyarakat yang terus meningkat terhadap kegiatan filantropi. Lalu untuk ancaman atau threats, yakni persaingan dengan lembaga zakat yang lain seperti Lasnas. Dan juga terdapat strategi dari strength dan opportunity, yakni memperluas program, khususnya program sosial dan juga dakwah agar dapat dilihat lebih banyak masyarakat untuk menjadi donatur, serta meningkatkan kerjasama dengan perusahaan melalui program CSR. Lalu untuk strategi weakness opportunity itu dapat dilakukan melalui peningkatan dalam hal promosi dan juga brand awareness melalui media sosial. Lalu untuk strategi strength dan threats itu dapat dilihat dengan menjaga transparansi keuangan lembaga, publikasi, dan juga komunikasi kegiatan terkait dengan program Yayasan Dana Sosial Al-Falah melalui media sosial mereka. Lalu untuk strategi weakness dan juga threats itu dengan mencari sumber dana lain seperti kerjasama dengan beberapa perusahaan. Selanjutnya terkait dengan hambatan dan juga dukungan selama kegiatan program magang pada mitra. Yang pertama, hambatannya itu adalah penyesuaian dengan lingkungan kerja serta keterbatasan waktu dalam penyelesaian penugasan. Karena di mitra kita tidak hanya fokus pada job desk saja, melainkan harus membuat konten setiap bulannya yang disubmit ke mitra. Lalu untuk bentuk dukungannya itu berupa kerjasama tim yang baik serta bimbingan yang sangat baik dan juga fasilitas yang diberikan mitra untuk membantu kegiatan magang mahasiswa seperti akses ke SIM kurban atau untuk akses komputer yang ada di mitra, akses bank besar, dan lain sebagainya. Kegiatan magang yang dilaksanakan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah memberikan pengalaman dan juga pengetahuan baru bagi mahasiswa khususnya dalam bidang keuangan industri syariah. Melalui kegiatan magang ini, mahasiswa memahami operasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah serta membantu mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan
baik teknis maupun non-teknis. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.